pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat Hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi jika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah perkataan yang dikatakan oleh Yesus menjelang kematiannya, untuk menggambarkan kematiannya. Ya, jadi ini adalah sebuah pemberitaan pada minggu sebelum Yesus disalib, ya. Nah, Yesus menggambarkan kematiannya sebagai biji gandum, di mana dia adalah biji gandum yang akhirnya mati, ya. Tetapi kematiannya itu tidak sia-sia. Justru karena dia menjadi biji gandum yang mati dan jatuh ke dalam tanah, maka seluruh umat manusia bisa diselamatkan. Orang-orang yang percaya kepadanya akan menikmati keselamatan, pemulihan hubungan dengan Allah Bapa di sorga. Ya, jadi kematiannya tidak sia-sia, melainkan membuahkan hasil. Nah, Bapak Ibu, prinsip dari biji gandum ini bukan hanya berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus, tetapi juga berlaku untuk kita pengikut-pengikutnya. Apakah yang kita lakukan setelah kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Prinsip ini harus tetap ada dalam kehidupan kita. Kita juga adalah biji-biji gandum, ya. Harus ada yang mati, ya, di dalam kehidupan kita jika kita ingin mengikut Tuhan Yesus, ya. Tentu saja yang harus mati di sini adalah karakter-karakter lama kita, ya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Itu harus kita lepaskan, harus kita buang, harus kita matikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Tentu Bapak Ibu ingat ya, di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan ingin kita ini menjadi pengikut-pengikutnya yang menghasilkan buah, bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang berbuah, pengikut Tuhan yang berbuah. Jadi salah satu caranya adalah kita menjadi biji gandum yang mati, ya. Jadi biji gandum yang mati ini bukan berbicara hanya ketika kita lahir baru, bertobat, ya, lalu kita memberi diri dibaptis. Tidak berhenti sampai di sana. Tetapi setiap hari, apakah kita masih hidup dalam pertobatan? Setiap hari, apakah kita berjuang untuk membuang segala hal-hal yang buruk dari kehidupan kita? Kita melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi mari menjelang Paskah ini kita mau benar-benar hidup di dalam kekudusan, kita melepaskan segala yang tidak berkenan, ya, supaya kita ini hidup kita bisa memberikan buah yang manis kepada Tuhan dan juga menjadi buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita, ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut baca ya Bapak Ibu di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25 dan 26, ya. Dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, ya, menjadi biji gandum tadi itu juga berbicara selain kita melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karakter-karakter yang tidak berkenan, ya, kita juga menjadi seorang pelayan. Berbicara bagaimana kita menyerahkan diri untuk melayani. Melayani di sini bukan hanya sekedar melayani, ya, bahkan di sini apakah kita sampai rela kehilangan nyawa? Ya, mungkin kita saat ini tidak diperhadapkan hal-hal seperti itu, tapi apakah kita memberikan seluruh kehidupan kita, memberikan segenap hati kita ketika kita melayani, ya, melayani terutama ketika melayani, ya, yang harus kita lepaskan, yang harus kita matikan adalah keangkuhan kita. Bagaimana kita itu menjadi seperti Yesus, kita melayani dengan penuh kerendahan hati, ya. Jadi mari kita layani sesama kita dengan hati yang murni, dengan hati yang penuh kasih, ya, supaya pelayanan kita ini tidak sia-sia tapi bisa berkenan kepada Allah, ya. Jadi mari pada pagi hari ini, ya, kita mau sama-sama memperbarui kehidupan kita, komitmen kita, ya. Kita mau melepaskan segala hal yang buruk, kita juga mau belajar untuk melayani dengan lebih sungguh lagi. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berbuah dan menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau mengembalikan kehidupan kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus, Tuhan terus menolong kami, mengingatkan kami apa yang masih harus kami lepas, apa yang masih harus kami buang, bahkan terus mendorong kami untuk kami memiliki kemurnian dalam kami melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembah.